Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Ibu Nuryani, SKEP MKEP, SPKEP MAT. Terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi pembicara. Yang terhormat Ibu NS Dester Syari selaku PJ Keperawatan, PJ Nurse. Ada yang terhormat panitia ya, ketua panitia yang sudah hebat melaksanakan acara ini dan panitia yang lainnya yang sudah siap untuk melaksanakan webinar kali ini, dan kepada para peserta yang insya Allah ya selalu diberikan kesehatan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja mutlak milik Allah, salawat dan salam tak lupa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini walaupun dengan persiapan 1-2 minggu ya sudah bisa menyelenggarakan kegiatan Zoominar yang insya Allah temanya sangat menarik terkait dengan perawatan tali pusat pada neonatus atau pada bayi baru lahir ya, di mana ditujukan webinar ini untuk masyarakat awam pada khususnya dan untuk semua tenaga kesehatan umumnya, dan semoga jalannya webinar ini bisa menambah pengetahuan, keterampilan ya pada ibu-ibu yang baru memiliki bayi ya, dan terutama bagi calon-calon perawat ya. Ini ada banyak mahasiswa perawat ya. Semoga bisa diterap ilmunya sebanyak-banyaknya dan nanti bisa diaplikasikan di masyarakat ya, karena nanti juga ada bentuk aplikasinya ya, jadi tolong ditonton, dilihat sampai habis, bisa Anda bikin ringkasan atau rangkuman gitu ya supaya bisa dicerna, nanti bisa dipelajari lagi gitu ya yang masih mahasiswa nih gitu ya. Semoga berjalan dengan lancar acaranya. Saya sekaligus akan membuka webinar perawatan tali pusat pada neonatus dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semangat selalu, dan semuanya pasti akan berlalu. Selamat juga untuk hari ini, semoga sehat-sehat semua, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Ya, silakan. Kita akan kontrak waktu sesuai dengan yang sudah disepakati, bahwa kita akan bahas tentang masalah perawatan neonatus. Ya, kita akan membahas ini. Mungkin teman-teman saya rasa sudah semua terpapar dengan keperawatan secara umum karena rata-rata sudah bekerja, tetapi kita mereview kembali. Karena ketika kemarin kita juga terkait dengan nurse, semuanya hanya mereview kembali dan mengingat hal-hal yang sudah dipelajari. Mudah-mudahan ini kita bisa menambah wawasan yang terbaru, sehingga kita bisa kembali menjadi semangat untuk meningkatkan pelayanan asuhan keperawatan. Kita akan membahas mengenai neonatus. Sebetulnya kalau kita lihat dari definisi, sama dengan bayi baru lahir ya, bahwa bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat badan 2.500 sampai 4.000 menurut SDKI. Jadi ini semua adalah definisi mengenai bayi baru lahir. Karena kita tahu neonatus juga adalah bayi yang baru lahir sampai usia 28 hari. Yang selanjutnya, bayi baru lahir juga adalah bayi yang lahir selama 1 jam pertama kelahiran sampai 4 minggu. Ya, sama dengan definisi di atas dari Dona 2014. Lanjut. Kenapa sih penyebab dari etiologi bayi baru lahir itu tadi? Kita tahu karena ada HIS, kontraksi otot rahim, kontraksi otot dinding perut, dengan proses persalinan tentunya, sehingga lahir bayi sesuai dengan apa yang waktunya lahir, yaitu setelah kala 3. Oke, lanjut. Kenapa sih kita harus melakukan satu kegiatan? Tujuan perawatan bayi baru lahir itu yaitu satu, kita otomatis harus mempertahankan nutrisi yang adekuat, mempertahankan kebersihan dan kesehatan bayi, mempertahankan kehangatan dan mencegah suhu bayi tetap normal, memastikan keamanan dan mencegah cedera atau infeksi, mengidentifikasi masalah-masalah yang memang harus segera diketahui dan mengenal tanda-tanda neonatus yang menyimpang dari normal. Karena kita tahu banyak kematian bayi
ketika baru lahir, sehingga sampai sekarang belum berubah. Masih ada angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang sangat tinggi. Lanjut. Klasifikasi dari bayi baru lahir adalah, kita lihat bahwa kalau kurang dari bulan, maka dengan kehamilan kurang dari 37 minggu, itu adalah bayi kurang bulan. Kalau cukup bulan atau aterem, mungkin semua ada yang sudah melahirkan di sini ya. Bapak-bapak juga sudah memiliki pasangan, pasti tahu bayi bulan atau aterem adalah bayi dengan kehamilan mulai dari 30 minggu sampai 42 minggu. Kemudian bayi lebih bulan atau post date, yaitu bayi dengan masa kehamilan mulai dari 42 minggu atau lebih. Ya, di sini sengaja ditulis harinya karena dari sumber tertentu. Silakan lanjut. Seperti apa sih ciri-ciri bayi yang normal? Ya, kita tahu kalau berat badan 2.500 atau sampai 4.000 gram, itu adalah ciri-ciri bayi normal. Kalau dia kurang berarti bayi prematur. Kemudian juga panjang badannya 48 sampai 50 cm, lingkar dada 30 sampai 38, lingkar kepala 33 sampai 35. Di sini frekuensi jantung otomatis 120 sampai 160, pernapasan 40 kurang lebih ya sampai 60, dan kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan. Jadi ketika teman-teman menerima pasien baru di ruang perinatal atau ketika bayi baru lahir, maka akan tahu bahwa ini adalah kriteria yang mana ya. Ketika prematur otomatis bukan termasuk di dalam kriteria ini. Itu rambut lanuga tidak terlihat, rambut kepala biasanya telah telah di sini tertutup ya, saya tertutup. Kuku masih agak panjang dan lemas. Genitalia otomatis pada perempuan yang sudah menutupi labia mayor. Pada laki-laki, testis sudah turun dan skrotum sudah ada. Kemudian refleks isap dan melan sudah terbentuk dengan baik tentunya. Refleks moro atau gerak mulut juga digagan sudah baik. Refleks gelap atau menggam sudah baik dan eliminasi baik. Karena kita tahu, mekonium keluar dalam 24 jam pertama. Sehingga ketika bayi baru pada 24 jam pertama, tidak ditemukan adanya mekonium, kita mesti waspada. Takutnya dia tidak memiliki anus atau atresia ani. Jadi kita akan cepat mengetahui. Dan sekarang juga untuk pemeriksaan suhu tubuh, kita tidak memasukkan termometer ke dalam anus ya. Jadi memang ditunggu sampai 24 jam. Kalau ternyata dia tidak juga keluar mekonium, maka mulai harus waspada. Lanjut. Silakan. Perubahan pada sistem pernapasan. Kita tahu adaptasi fisiologi pada bayi baru lahir. Semuanya akan beradaptasi ketika dia sudah berhubungan dengan dunia luar. Jadi yang mungkin paling kita perhatikan adalah pada sistem pernapasan. Jadi pernapasan pertama pada bayi nomor terjadi 30 menit sudah kelahiran. Dengan terputusnya tali pusat, maka otomatis fungsi pernapasan menjadi sudah berfungsi. Pernapasan timbul sebagai akibat normal ya sistem pusat dan perifer yang dibantu oleh rangsangan frekuensi pernapasan bayi baru lahir sekitar 30 sampai 60. Jadi kita bisa juga mengetahui nilai-nilai normal sehingga ketika pernapasan bayi lebih dari 60 kita harus pada apakah dia ada masalah aspeksia atau seperti apa. Lanjut. Perubahan kardiovaskuler ya dengan berkembangnya paru-paru maka alveolus akan terjadi peningkatan dan otomatis tekanan oksigen menjadi tambah. Sebaliknya ya, kalau dia mengalami penurunan maka mengakibatkan terjadinya resistansi dari darah dan arteri mengalir ke paru-paru sehingga ductus arteriosus tertutup. Maka akan berkembang dengan sendirinya sesuai dengan perkembangan bayi baru lahir. Lanjut. Perubahan termoregulasi dan metabolik. Kita tahu bahwa perubahan termoregulasi dan saat sudah bayi dibiarkan dalam suhu 25 derajat Celcius, maka bayi akan melalui beberapa fase, yaitu fase evaporasi, konveksi, kondisi, dan radiasi. Nanti akan kita bahas satu persatu dari keterangan ini. Silakan lanjut. Kecepatan nggak kira-kira? Cukup, Bu. Cukup ya? Oke. Untuk evaporasi itu cairan atau air ketuban yang membasah kulit yang bayi menguap. Misalnya tadi, bayi tidak langsung dikeringkan ketika dia baru lahir. Kenapa ada SPO sekarang bayi baru lahir itu harus dikeringkan dengan handuk. Sehingga setiap rumah sakit membuat SPO. Kalau dulu kan dibiarkan misalnya harus dimandikan bayi baru lahir. Sekarang ini tidak cukup dengan dikeringkan. Kalau konveksi itu sendiri yaitu hilangnya panas pada tubuh bayi karena aliran udara misalnya
kalau bayi itu diletakkan di dekat pintu atau jendela, sehingga akan menjadi masalah yaitu hilangnya panas tubuh bayi. Kalau konduksi itu sendiri yaitu panas dipindahkan tubuh bayi pada kulit bayi karena dengan kontak permukaan yang dingin. Jadi ketika bayi mengompol, bayi menangis, bayi basah, itu yang sering terjadi mungkin kalau di ruang rawat. Karena apa ya? Karena kita tahu bayi yang dirawat sangat banyak, sehingga kadang-kadang untuk penggantian popok bayi itu menjadi ada waktunya. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin sampai sekarang perlu segera kita sikapi, jangan sampai ada banyak lecet, keterbatasan alat tenun ya. Jadi memang itu adalah salah satu bagaimana strategi kita jangan sampai terjadi konduksi pada bayi baru karena kita tidak mengganti langsung popok yang basah. Walaupun sekarang ada Pampers ya, tapi Pampers itu kan butuh biaya. Sehingga kadang-kadang apakah rumah sakit mau menyiapkan Pampers untuk bayi yang jumlahnya mungkin ada 50, ada 20 gitu. Jadi artinya itu akan menjadi kos untuk rumah sakit. Sedangkan radiasi itu panas tubuh bayi yang memancar ke lingkungan sekitar yang lebih dingin. Misalnya bayi diletakkan di tempat dingin atau di bawah AC yang sangat dingin. Sehingga kadang-kadang bayi menjadi hipotermi. Ya, silakan lanjut. Sekarang kita lihat perubahan sistem neuromuskuler, di mana sistem neurologis bayi secara anatomi belum berkembang dengan secara sempurna. Dia hanya menunjukkan gerakan-gerakan yang tidak terkontrol, pengaruhan sel yang labil, dan kontrol otot yang kadang-kadang mudah terkejut. Bayi itu akan terkejut ketika ada refleks. Dan kadang-kadang ada tremor pada ekstremitas. Itu adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bayi baru lahir. Lanjut. Di sini ada beberapa aktivitas refleks yang terdapat pada bayi baru lahir. Kita akan lihat namanya stacking reflex. Mungkin nanti ada beberapa gambar, karena ini cukup banyak istilah-istilah dengan kondisi refleks yang memang dimiliki bayi. Maka bayi akan melakukan gerakan menghisap ketika menyentuh puting susu ibunya. Mungkin bagi ibu-ibu pasti akan merasakan ketika akan memberikan ASI pada bayinya. Bagaimana refleks itu akan langsung otomatis gerakan menghisap ketika dia berdekatan dengan payudara. Kemudian routine reflex di mana terjadi ketika pipi dibelai atau disentuh di bagian mulutnya. Ya, bayi memutar ke arah pipi, otomatis dia akan mencari sentuhan itu ya. Biasanya menetap sampai umur 12 bulan, khususnya selama tidur. Kemudian tonic reflex akan terjadi peningkatan kekuatan pada lengan, tungkai ketika si bayi akan menoleh ke salah satu sisi. Itu kemudian yang sering kita paling rasakan adalah refleks menggenggam ya. Di mana ketika kita pegang tangannya, otomatis dia akan menyekerang benda-benda yang disentuhkan ke bayi. Dia akan refleks mengambil sesuai dengan berkembangnya ya setelah 3-4 bulan. Lanjut. Ini refleks Moro yang di dalam pengkajian saya rasa refleks Moro ini lebih diutamakan juga ya. Di mana adalah respon bayi, tiba-tiba bayi itu terjadi karena akibat suatu gerakan mengejutkan dia kaget. Ya, biasanya refleks juga tubuhnya akan melengkung ya seperti itu. Kita bisa melihat ketika bayi berlahir ada hal-hal yang memang kalau kita perhatikan konsep-konsep yang ada di sini kita bisa lihat secara perlahan. Apalagi yang sudah lama di ruang bayi pasti akan tahu ini adalah yang namanya refleks Moro ya. Jadi akan terlihat sangat jelas. Oke, lanjut. Ini salah satu contoh ya seperti itu. Kadang-kadang dia ditaruh langsung bergerak ya. Ada beberapa hal, mungkin bisa kita lihat ini adalah ciri khas. Ya, lanjut. Ya, refleks menggenggam juga. Menghisap juga. Secara otomatis, dia kalau kita kasih tangan atau kita dekatkan, dia akan mencari sumbernya. Itu adalah refleks yang memang alamiah ya. Sehingga kita ketika melihat ini akan melihat Apgar skornya dengan menilai ini kita bisa menilai dia nilainya 0, 1, atau 2. Lanjut. Babinski ya, dengan sendirinya kita lihat jika telapak kaki bayi dibelai atau disentuh, maka akan terlihat dia akan memposisikan jari-jarinya mengembang. Ini ciri khas akan terlihat dengan jelas. Ya, lanjut. Ini refleks ular dan refleks melangkah. Ketika sudah didirikan dia akan punya kekuatan secara otomatis. Ya. Oke, lanjut. Ini juga masih ya, tadi udah dilihat ya, refleks Babinski, refleks berjalan, ini hanya keterangan saja. Tadi gambarnya sudah
saya sampaikan ini keterangan lebih lanjutnya. Silakan lanjut. Nah, penampilan dan perilaku bayi menangis. Itu adalah reaksi pertama ya ketika bayi baru lahir. Kemudian dia bisa aja kalau menangis itu minta perhatian, lapar, mungkin basah, dan itu adalah salah satu tangisan bayi yang kita dengar. Mungkin kita bisa membedakan ketika bayi itu kesakitan, bayi itu lapar, maka kita akan bisa menilai, oh kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh bayi. Tersedak ya, kadang-kadang lebih sering terjadi jika bayi minum susu botol. Nah, ini kemungkinan terjadi aspirasi, bisa saja. Kemungkinan juga jika bayi sering tersedak, terdapat kelainan anatomi, mungkin refleks menelannya akan jadi masalah. Kemudian juga BAB dan BAK otomatis kita akan tahu ya, bahwasanya ketika dia sudah buang air besar, sudah buang air kecil, berarti sudah sempurna seluruh organisasi di saluran pencernaannya. Biasanya pada 3 hari pertama bayi masih berupa mekonium, itu yang berwarna hitam lengket. Dan itu tadi, ketika tadi belum keluar, kita harus waspada. Jangan-jangan dia tidak memiliki anes ya. BAK sehari mungkin sering beberapa kali. Ketika juga minum bisa kita sesuaikan. Lanjut. Nah, yang sering kita lihat biasanya bayi suka bisa membedakan hanya terang dan gelap. Ya, artinya dia hanya melihat ke atas. Kemudian usia 2 bulan ini adalah pertumbuhan ya. Penglihatan masih buram, 4 bulan sudah jelas, biasanya ada gumoh atau muntah. Jadi harus dapat membedakan antara gumoh dan muntah. Kemungkinan kalau dia muntah, banyak faktor. Mungkin dia terlalu banyak minumnya. Gumoh juga mungkin kekenyangan ya. Atau juga mengalami gangguan di refleksnya ya. Kemudian tidur. Bayi lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur 18 jam sehari. Kemudian senyum bayi tidak berarti apa-apa. Karena kadang-kadang dia belum melihat. Nanti perkembangan bayi di anak ya, kita akan mempelajari anak. Karena kalau untuk maternitas sampai 28 hari. Ya. Lanjut. Nah, di sini perubahan gastrointestinal, di mana kita tahu kadar gula darah tali pusat 65 mg per 100 ml, dia akan berturun menjadi 50 sampai 100 dalam waktu 2 jam. Maka sudah bayi lahir, otomatis kadar lemaknya akan mencapai 100. Ini adalah teori ya, yang memang mungkin berdasarkan teori sudah berdasarkan penelitian, ini sudah menjadi satu standar dari perubahan gastrointestinal pada bayi baru lahir. Lanjut. Perubahan ginjal. Ya, sebagian besar bayi berkemih dalam 20 jam pertama 2-6 kali sehari. Ya, pada 1-2 hari dia biasanya sangat banyak berkemih. Ketika minumnya bagus, mungkin akan seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Itu yang perlu kita observasi. Kenapa juga untuk masalah pemasukan dan ASI, kemudian intake dari bayi harus kita perhatikan. Karena ketika bayi masih di ruangan dengan tadi banyak masalah, bisa terjadi evaporasi. Ketika kita kurang di dalam memantau, kemungkinan bayi menjadi dehidrasi. Dengan dehidrasi kemungkinan terjadi biasanya hiperbilirubin ya. Kita tahu memang ada yang normal, ada yang berlebihan. Kadang-kadang salah satu penyebabnya adalah memang tadi intake yang tidak adekuat. Yang sering terjadi misalnya pasien sangat banyak. Kemudian yang dinas cuma misalnya 6 orang. 6 orang itu dengan pasien yang cukup banyak, dia baru selesai muter ronde pertama saja, yang satu sudah minum, yang satu sudah lapar lagi. Sehingga kadang-kadang itu tadi, sehingga kalau kita tidak adekuat melakukan pemantauan, memberikan esra, maka kemungkinan akan banyak, salah satunya adalah terjadinya bilirubin yang tinggi ya, hiperbilirubin, dan setelah kita lihat ternyata mungkin salah satunya adalah perlu intake yang adekuat. Nah, kadang-kadang di ruangan saya sangat mengerti bagaimana ketika memang tenaga terbatas, bayi banyak sampai overload, minumnya juga sangat banyak, satu bayi minum sekian, kemudian juga baru selesai satu, yang lain sudah nangis lagi, sehingga memang sangat perlu diobservasi. Ini bagaimana manajemen ruangan ya tentunya ya. Silakan lanjut. Perubahan hati itu ya, selama perlindungan itu saat ini produksi zat untuk pembukaan darah. Jadi artinya akan ada perubahan di dalam hati. Kemudian untuk imun juga. Bayi baru tidak dapat membatasi organisme masuk ke dalam tubuh. Karena tadi imunitas jumlah sistem pelindung sangat berisiko ketika bayi baru lahir. Tapi untuk COVID saat ini, saya sih belum mendapatkan bahwasanya
bayi baru lahir itu ketika ibunya positif, tidak ditemukan positif, tapi mungkin malah ada HIV yang positif ya, atau AIDS yang positif. Jadi artinya secara yang terjadi untuk bayi terkait dengan ibu positif, tidak ditemukan adanya positif di dalam janin ya. Mungkin itu yang berbagi ketika sekarang kondisi saat ini. Oke, lanjut. Sistem integumen. Jadi kita sudah tahu ya struktur kulit tapi belum matur, di mana kita bisa melihat epidermis dan dermis tidak terikat dengan erat, sangat tipis. Biasa kita akan banyak bulu-bulu di wajah ya yang lama-lama akan menjadi lepas dengan sendirinya. Itu adalah salah satu sistem integumen yang memang ada yang memang sangat berlebihan sehingga kadang-kadang bulunya sangat banyak ya. Itu kita lihat memang akan sendiri dengan rontok ya. Lama-lama dia akan menjadi halus. Ya, jadi lanugonya kita akan lihat di wajah terutama bahu dan punggung ya. Lanjut. Nah, sistem reproduksi. Pada bayi perempuan cukup bulan, labia major dan labia minor sudah menutup ya. Kalau pada bayi laki-laki, testis sudah turun, jadi sudah terlihat adanya, kita bisa dalam pemeriksaan akan kita bisa lihat. Kemudian sistem skeletal. Jadi pada bayi baru lahir kelihatan sedikit tidak profesional. Jadi karena itu tadi panjang tubuh juga akan sedikit berbeda. Kemudian juga mulai dari kaki punggung juga kelihatan tidak akan sama. Tapi dengan mudah dapat mengangkat dan mutar kepalanya untuk melungkup. Itu mungkin proses alamiah yang memang akhirnya kita akan lihat bagaimana bayi sudah mulai bisa mengangkat kepalanya, tapi tidak secara profesional. Lanjut. Pengkajian fisik bayi baru lahir, mungkin untuk format pengkajian teman-teman sudah ada ya, itu standarnya ya, ketika membuat laporan NES ya. Jadi ini saya mencoba berbagi terkait dengan pengkajian fisik bayi baru lahir, di mana yang paling kita lihat adalah Apgar score ya. Bahwa setiap bayi baru lahir ketika melakukan pengkajian, Apgar score itu adalah salah satu nilai yang bisa mengatakan bayi ini harus masuk ruang rawat biasa atau ruang rawat yang lebih intensif, atau seperti apa. Jadi ketika pertama sudah akan terlihat mau kemana nih bayi saat harus dirawat sesudah dari kamar bersalin atau dari kamar operasi. Ya mungkin ini bisa dilihat bahwasanya ada Apgar score, komponennya apa saja. Nanti kita lihat ada di grafik ya. Lanjut. Ya di sini ya pilihan Apgar score, di mana kita lihat kalau untuk jantung, usaha bernapasnya ada penilaian. Jadi usaha bernapas kalau misalnya dia 0 berarti dia tidak ada atau lambat. Kalau menangis kuat itu adalah sangat bagus. Ototnya juga kita lihat kekuatan ototnya, kalau memang dia 0 berarti dia mengalami kelumpuhan. Kalau misalnya ekstensi sedikit fleksi dia maka akan, jadi bisa dinilai. Saya rasa teman-teman sudah bisa menilai Apgar score ini karena itu tadi memang awal penilaian baik dari kamar operasi, di kamar bersalin, semuanya menggunakan Apgar score. Nanti di ruang perina itu akan dinilai kembali. Dan ketika mungkin nanti di rumah pun, ini bisa kita nilai kekuatan ototnya. Karena ini akan berkelanjutan 0 sampai 28 hari, di mana di rumah juga kita perlu edukasi kepada keluarga, apalagi dia anak yang baru pertama, perlu kita memberikan edukasi seperti apa sih nanti persiapan di rumah. Lanjut. Ini hasil ya, mungkin keterangan saja. Lanjut, Pak. Nah, kemudian kita lakukan identifikasi. Ini pasien yang dirawat di rumah sakit ya. Otomatis identifikasi ini adalah salah satu kriteria dari pasien safety ya. Jadi setiap orang yang sudah akreditasi, saya rasa identifikasi menjadi sangat penting. Sehingga jangan sampai ada tertukar, ada salah memberikan obat, kemudian salah juga ketika meninggal, salah ngasih bayi, karena pernah kejadian. Dengan identifikasi yang salah, maka ketika bayi meninggal juga akhirnya salah. Itu yang sangat fatal ketika sudah di rumah, ternyata identitasnya berbeda. Itu jangan sampai terjadi karena sudah menjadi dilema etik yang mungkin di antara teman-teman mungkin ada aja dengan memberikan terapi yang salah ketika memang identifikasinya kurang dilakukan dengan baik. Sehingga dengan akreditasi menjadi mungkin terevaluasi seperti apa. Kita lanjut. Kemudian pada fisik pada bayi, itu tadi kita harus ada alatnya ya, ada pasiennya, ada perawatnya. Jadi kita akan lihat
periksaan umum secara umum dulu ya, bagaimana pergerakan, catat bawaan, kemudian penggunaan semua, mulai dari lingkar tangan, kemudian lingkar kepala, itu saya rasa sudah dilakukan teman-teman ketika memeriksa bayi baru lahir. Sebetulnya sudah dilakukan, hanya mereview kembali ya, sebagai salah satu kegiatan yang sudah kita lakukan. Mungkin mengukur automatik juga sudah, kemudian melihat APGAR score juga sudah. Ya, lanjut. Di sini caranya kita lihat ya, penimbangan berat badan, saya rasa sudah. Kenapa saya kadang-kadang ketika ini juga saya pas, karena saya berpikir, tapi memang di sini ada yang mahasiswa yang belum pernah ini ya bekerja ya, Pak ya, pesertanya ya sekarang ya. Apa sudah? Ada, Bu. Belum, Bu, Mas. Ada mahasiswa. Oke, baiklah. Mahasiswa juga. Ya, mahasiswa yang maksud saya benar-benar reguler ya. Ada, Bu. Oke, jadi yang masih reguler, jadi bisa melihat penggunaan antropometrik di sini nanti kita lihat juga bagaimana penimbangan berat badan ya, kemudian panjang badan bagaimana mengukurnya, lingkar kepala juga bagaimana mengukurnya, lingkar dada bagaimana mengukurnya. Jadi ketika teman-teman nanti yang baru, mungkin sekarang ini dengan keterbatasan kita langsung ke lapangan, memang agak sangat membuat kita keterampilan menjadi sangat terbatas ya, karena artinya kita tidak langsung terjun ke pasien, walaupun mungkin di lab bisa, tetapi artinya ketika langsung ke pasien akan lebih afdol gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang non reguler memang pasti sudah ada pengalaman gitu. Tapi tidak apa-apa, memang ini adalah salah satu juga yang harus kita capai, kompetensi apa yang kita harus capai memang harus dibagi-bagi. Oke, lanjut Pak. Nah, tanda-tanda vital yaitu tadi suhu tubuh, denyut nadi. Yang mesti kita lihat adalah bahwasanya kita akan kisaran suhunya 365 sampai 37, dan ketika memang dia mengalami salah satu peningkatan suhu tubuh itu, teman-teman, kalau untuk bayi dicek. Kenapa dia mengalami peningkatan suhu tubuh itu tadi? Yang paling awal kita cek adalah pertama mungkin pemasukan cairan. Jadi dari minumnya ya. Kalau misalnya dia rendah, kemungkinan kita lihat dari tadi, apakah dia kedinginan, ataukah dia memang dengan tanda-tanda evaporasi tadi, atau dengan radiasi tadi, kita harus melihat itu. Jadi kita bisa mengantisipasi kira-kira apa yang terjadi ketika suhu tubuh mengalami perubahan. Denyut nadi bisa kita ukur dengan auskultasi ya, seperti mungkin teman-teman sudah belajar terkait dengan mengukur tanda-tanda vital, karena kita tahu pada bayi baru lahir, detak jantung harus sesuai dengan jadwal penanganannya ya. Kemudian denyut nadi bayi normal adalah 120 sampai 160 kali per menit. Ya, jadi rata-rata adalah 140 kali per menit rentangnya. Pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah 40 sampai 60 kali per menit, dilakukan dengan observasi selama 1 menit penuh. Untuk bayi baru lahir, frekuensi diukur dengan melakukan penghitungan per detik setiap 3 atau 4 jam. Artinya kita akan melakukan pemantauan untuk masalah pernapasan setiap 3 sampai 4 jam. Ya, jika bayi baru tidak stabil, mungkin ada yang setiap jam. Dan kita kan ada yang namanya EWS pada bayi ya. Sekarang itu kan Early Warning Score System itu ada untuk bayi, ada untuk maternitas, ada untuk KMB, ada untuk secara umum. Sedangkan kalau di PK pakainya pantograf. Jadi teman-teman bisa dengan akreditasi sekarang ternyata seperti itu. Kalau dulu kan satu macam saja ya, khusus untuk pemantauan grafik. Tapi sekarang kita ada sesuai dengan bidangnya keilmuan ya. Lanjut. Tekanan darah. Ya memang pada bayi agak sulit diukur. Tapi mungkin kita ada yang namanya untuk anak-anak ada khusus tekanan darahnya. Maksudnya alatnya ya, jadi akan berbeda antara tensimeter dewasa kemudian anak-anak. Jadi kita biasanya kalau bayi hanya mengukur suhu, nadi dan pernapasan. Ya, jadi artinya tekanan darah juga kita bisa monitor mungkin ketika usia anak, setelah anak baru ada bisa diukur. Kecuali yang menggunakan alat di NICU ya atau di PICU, itu akan bisa terlihat dengan monitoring ya. Silakan lanjut. Nah, ini diagnosa keperawatan yang saya ambil. Hanya beberapa, saya contohnya saja ya. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas, itu tadi karena
mukus yang berlebihan atau pengaturan posisi yang tidak memadai. Jadi ini saya ambil bagaimana mempertahankan jalan napas, persiapan ya pengisapan otomatis ketika bayi baru lahir juga kita harus mengisap lendirnya, kemungkinan adanya sumbatan dari air ketuban atau tadi ketika bayi-bayi tidak menangis ya. Kemudian juga kita lakukan posisikan ke samping setelah disusui, jangan lupa. Jadi ketika habis menyusui itu yang sangat penting mungkin bagi teman-teman yang belum praktek di lapangan, bagaimana ketika nanti praktek di ruang perinatologi atau di ruang rawat biasa dengan rawat gabung. Jadi ini sangat diperhatikan bagaimana posisi ketika kita harus memberikan minum. Jangan sampai nanti ada aspirasi ya. Jadi benar-benar kita harus perhatikan. Jadi posisikan ke samping setelah menyusui ya untuk mencegah terjadi adanya kematian yang mendadak. Jadi itu yang kita lihat, periksa adanya distresi pernapasan, bagaimana dengan pakaiannya, dengan adanya pemantauan maka kita akan melihat apakah ada ketidakefektifan jalan napas ya. Lanjut. Kemudian risiko terjadinya perubahan suhu tubuh. Tadi ya, karena kehilangan panas, karena lingkungan yang memang sangat berpengaruh. Jadi untuk bayi memang paling sering kita angkat adalah diagnosa masalah perubahan suhu tubuh. Apalagi ketika dia baru lahir, dia akan beradaptasi dengan dunia luar, di mana di dalam tubuh, di dalam rahim ibu, dia sangat hangat, sangat nyaman. Ketika dia harus keluar, dia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, berarti ini adalah tempatkan bayi dalam lingkungan yang dihangatkan. Biasanya juga kita akan taruh yang dalamnya panwalmer ya. Jadi artinya tempat tidur khusus untuk bayi-bayi yang baru lahir, kita observasi selama 6 jam paling tidak. Kalau memang dia ada masalah, biasanya kita sampai 12 jam atau menggunakan inkubator. Lanjut. Ini lanjut dari tadi ya, beri pakaian popok dan popok bayi, dan bedong, bagaimana juga ada tekniknya untuk membedong sekarang itu, artinya bisa menjadi hangat bayinya. Ya, jadi kalau misalnya dia memang tetap harus perlu kehangatan, kita biasanya buka satu area tubuh yang sebelah ya, untuk biar bisa tetap kita lakukan monitoring. Jadi pakainya separuh, tangannya bisa dikeluarkan, yang lainnya tertutup untuk kehangatan, tetap tidak mengurangi masalah kaitannya dengan udara yang berpengaruh terhadap bayi tersebut. Kita lanjut. Ini juga risiko infeksi, kita tahu ya tadi banyak faktor ya, karena kita tahu faktor imunitas yang masih ada perubahan, kemudian juga mungkin ada risiko infeksi karena dia memang dari ibu yang infeksi, misalnya ketuban pecah dini atau ketuban yang sangat warnanya pekat. Jadi artinya kita memang sudah mulai melihat itu. Kenapa kita angkat? Ya, jadi kita melihat masalah risiko infeksi kemungkinan itu terjadi. Jadi tetap kita jaga bekerja dengan aseptik ya dulu ya, aseptik antiseptik ya, kemudian bagaimana kita melakukan perawatan bayi seperti yang seharusnya. Lanjut. Risiko tinggi nutrisi, karena tadi kita kemungkinan juga yang kita perhatikan ketika tidak ada kuat pemasukan maka akan berisiko, apalagi di rumah ketika kita melihat mungkin nanti salah satunya adalah perawatan tali pusat, itu salah satu edukasi yang akan bisa diterapkan di masyarakat karena sangat penting untuk bayi-bayi pertama, edukasi tentang perawatan payudara, bagaimana perawatan tali pusat, bagaimana memandikan, itu adalah salah satu tugas dari kita. Mungkin biasanya kalau yang keluarganya sudah punya anak lebih dari satu akan ada pengalaman. Tapi rata-rata kemarin juga ketika teman-teman mengambil pasien, rata-rata pasiennya masih anak pertama. Sehingga sangat dibutuhkan informasi terkait dengan apa sih yang harus dilakukan di rumah sampai tetap bayinya menjadi terjamin dan tumbuh dengan baik. Ya. Jangan sampai juga dia misalnya dikasih minum, dikasih makanan belum waktunya. Padahal kita tahu ASI eksklusif harus diberikan selama 6 bulan ya. Lanjut. Nah, ini saya hanya berbagi sedikit apa sih yang harus wajib kita informasikan ya tadi. Nanti perawatan tali pusat akan dibahas. Bagaimana menyusui juga harus, sekarang ini kan artinya banyak
ibu-ibu yang mungkin memang sudah mulai sadar, dia akan memberikan ASI-nya dengan baik, tapi kan tetap kita harus jaga kebersihan. Bagaimana nafas pertama bayi ketika memang tadi baru lahir, kita tahu bayi itu akan bernapas dengan sendirinya ketika terputusnya plasenta, dengan sendiri dia wajib dengan menjadi bernapas dengan sendirinya. Tes Apgar juga sudah tahu bagaimana ya mengetesnya dengan kekuatan. Menimbang bayi juga mungkin di rumah diharuskan juga, sehingga kita tahu apakah bayi ini menambahi berat badan yang normal atau kurang gizi atau seperti apa. Kemudian kotoran pertama maksudnya mekonium ya, karena kita bahas tadi ketika dia pertama sudah mengeluarkan mekonium berarti pencernaannya sudah lancar. Dan kulit juga akan kita lihat, kemudian juga pemberian suntikan vitamin K juga sudah di ruangan ya. Perawatan mata juga sudah, saya rasa itu dilakukan ketika bayi baru lahir. Nah, kita juga akan melakukan vaksinasi hepatitis, di mana biasanya dikasih pada 12 jam sesudah bayi lahir ya. Bagaimana pola tidurnya juga kita akan informasikan, kemudian jangan sampai misalnya ketika bayi di rumah tidur terus, dia nggak usah dibangunin lah 12 jam, bayinya tidur nggak bangun-bangun tanpa berinisiatif untuk memberikan ASI. Jadi di situ betul-betul kalau bayi tidur terus tetap harus diberikan ASI sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana memandikan bayi, pemeriksaan fisik, ada hal-hal yang berbeda. Mungkin juga pasien atau keluarga harus tahu. Memberikan kehangatan adalah suatu keharusan ya. Bagaimana keluarga menerima bayi dengan baik. Kemudian perubahan sirkulasi pernapasan juga kita harus lihat bagaimana ketika dia mungkin nanti tersedak atau ada hal keluhan yang mungkin terjadi di luar rencana, yang mungkin misalnya tiba-tiba dia tidur posisinya membuat menjadi tertelan air liurnya, tertelan susunya, sehingga terjadi aspirasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan dari teman-teman dengan waktu yang disediakan.